Selamat pagi. Selamat pagi. Adik-adik di rumah apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Oke, di rumah pasti baik-baik aja kan? Kalau baik-baik, ayo mana tunjukin senyumnya. Ih, ayo kakak senyumnya. Ih manis, lucu. Ih gemesin deh. Oke, kita akan memulai ibadah ini. Tapi sebelum itu kakak mau tanya. Adik-adik masih ingat kan nama kakak-kakak di sini? Atau udah lupa? Hah, udah lupa? Oke, kita Siapa perkenalan ya? Oke, Kak Okta mana? Kak Okta, Kak Sani. Ini siapa ya? Oh, Kak Ulin. Oke, di situ ada Tante Wenti dan di atas ada Bung Erwin. Oke, sudah pada inget kan? Oke, pasti inget kan? Kalau nggak inget, Kelewatan ya. Aduh. nah, oke, kita akan mulai ibadah kita. Sebelum itu kita siapkan hati kita, pikiran kita fokus kepada Tuhan. Kita buat hari ini khusus untuk Tuhan dan kita akan mengangkat pujian hanya bagi Yesus. Tutup matanya, lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih satu minggu ini Engkau sudah menyertai kami dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami layak untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita angkat pujian Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Lalu ku baca, srek srek srek, srek srek srek.
kita akan belajar tentang firman Tuhan terambil dari Matius 3 ayat 1 sampai 6, Yohanes 1 ayat 29 sampai 42. Adik-adik sudah mempersiapkan belum Alkitabnya? Ya, kakak berharap sebelum beribadah kalian sudah menyiapkan Alkitabnya ya. Oke, hari ini sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi ini di mana kami boleh diberikan kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di rumah juga Tuhan, persiapkan hati dan pikiran mereka, dan terlebih biarlah hati dan pikiran mereka boleh menjadi tanah yang subur Tuhan. Dan sementara hamba-Mu Tuhan juga memberkati dan mengurapi lidah bibir hamba-Mu ini. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba ini itu menjadi perpanjangan dari mulut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah dan tolong kami juga untuk mengerti tentang firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, mari kita nggak usah membaca kakak nggak suruh kalian membaca firman Tuhan ini, tapi membacanya nanti setelah habis ibadah kalian membacanya, dan kakak akan menjelaskan firman Tuhan melalui slide ini ya. Mari. Adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan melalui Matius 3 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 13 sampai 17, serta Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Kita akan belajar bagaimana Simon Petrus bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Oh ya adik-adik, sebelum itu kakak mau bertanya kepada kalian. Siapa sih yang pernah berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat? Ayo, siapa? Ya, Yohanes Pembaptis. Yohanes ini masih kerabat dari Yesus. Dia adalah anak Elisabet, sepupunya dari Maria, ibu Yesus. Dan ayahnya bernama Zakaria. Yohanes ini memakai jubah yang terbuat dari bulu unta dan ikat pinggangnya terbuat dari kulit. Dan makanannya, ayo siapa yang tahu? Ya, madu hutan. Yohanes ini pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Karena ajakannya untuk bertobat, sehingga banyak orang datang kepadanya. Mereka mengaku dosa, lalu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, ternyata salah satu orang yang datang kepada Yohanes adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ini ingin dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi Yohanes berkata, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah." Dan akhirnya Yesus pun dibaptis oleh Yohanes. Tetapi setelah Yesus dibaptis, terlihatlah roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Pada keesokan harinya, Yohanes bersama dua muridnya, salah satunya adalah Andreas, saudara dari Simon Petrus. Melihat Yesus lewat, lalu Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid Yohanes itu mendengar perkataan Yohanes, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Karena diikuti, Yesus menoleh kepada mereka dan berkata, "Apa yang kamu cari?" Jawab mereka, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Lalu Yesus mengajak mereka mengikutinya untuk pergi ke rumahnya. Setelah Andreas bertemu dengan Yesus, Andreas pun menceritakannya kepada Simon, saudaranya, dan mengatakan bahwa ia telah menemukan Mesias atau Kristus.
ia pun membawa Simon kepada Yesus. Setelah Simon bertemu dengan Yesus, Yesus pun berkata kepada Simon, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas atau Petrus," yang artinya batu karang. Nah, demikianlah adik-adik, itu ceritanya, ringkasan cerita dari firman Tuhan yang kakak nanti kalian baca sendiri ya untuk selengkapnya. Nah, melalui firman Tuhan ini kakak mau mengajak kalian belajar ya, apa yang harus kita dapat melalui pelajaran cerita ini. Ayo, kita dapat memahami betapa bahagianya Andreas dan Petrus waktu mereka bertemu dengan Yesus, sehingga mereka mau mengikuti Yesus. Itu tanda kita bahagia bertemu Yesus ya. Kita pun juga harus rindu bertemu dengan Tuhan Yesus dan mau dikenal oleh Tuhan Yesus dan mau juga kita mengenal Tuhan Yesus. Lalu bagaimana ya kita mau bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Salah satunya kita harus pergi ke gereja, ikut sekolah minggu. Walaupun sekarang online, kita tetap mengikuti ibadah sekolah minggu. Lalu membaca firman Tuhan, berdoa, lalu apalagi melakukan perintah Tuhan. Itu tandanya bahwa kita mau mengikuti Tuhan Yesus, mau dikenal sama Tuhan Yesus. Oke, itulah cerita firman Tuhan kita hari ini. Lalu ada ayat hafalan yang akan kalian harus menghafalkan ayat hafalannya ya. Dari mana ya ayat hafalannya? Inilah ayat hafalannya. Dari Yesaya 43 ayat 1c. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi adik-adik, kita harus tahu bahwa Tuhanlah Yesus yang memanggil kita. Lalu kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Kita harus bangga ya adik-adik. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Ada satu hal yang kakak ingin bagikan. Dari semua itu, apa yang kira-kira kita pelajari? Yuk. Ya, tadi kita belajar dari Yohanes yang menceritakan tentang Yesus, lalu didengar oleh banyak orang, lalu lagi didengar sama Andreas. Andreas lalu menceritakan kembali ke Petrus, saudaranya. Petrus pun akhirnya dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu kira-kira apa? Ada satu firman Tuhan yang kakak ingin bagikan kepada adik-adik semua, yaitu dari Roma 10 ayat 14 ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi firman Tuhan tadi mengingatkan kita bahwa kita seperti perintah Tuhan Yesus, yaitu memberitakan firman Tuhan, menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan berita keselamatan. Nah, Yesus adalah berita keselamatan itu. Jadi kita harus mau bercerita ke banyak orang, ke saudara kita, ke teman-teman kita, ke orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita bisa cerita. Mungkin juga teman kita yang pergi ke gereja, ada yang belum pernah dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Ada enggak? Atau belum mengerti. Nah, kita bisa jelaskan siapa Tuhan Yesus itu. Ya, itu firman Tuhan yang paling penting kita diajar untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada pagi ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kerinduan kami, memacu kami untuk mau menceritakan tentang Engkau.
Tolong kami Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan, sehingga banyak orang mengenal Engkau, sehingga banyak orang menjadi murid Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar firman Tuhan kan? Seperti biasa, sekarang kakak akan memberikan tugas. Ayo dicatat ya. Untuk kelas Petra, terbuat dari apa pakaian Yohanes Pembaptis dan makanan apa yang dimakannya? Terbuat dari apa pakaian Yohanes Pembaptis dan makanan apa yang dimakannya? Untuk kelas Goshen, siapa nama 2 orang bersaudara yang menjadi murid Tuhan Yesus yang pertama? Siapa nama 2 orang bersaudara yang menjadi murid Tuhan Yesus yang pertama? Untuk kelas Betania, saat pertama kali Yesus bertemu dengan Petrus, dia memberi nama baru pada Petrus. Siapa nama baru Petrus itu dan apa artinya? Saat pertama kali Yesus bertemu dengan Petrus, ia memberikan nama baru pada Petrus. Siapa nama baru Petrus dan apa artinya? Untuk kelas Yeriko, dengerin. Pelajaran pokok apa yang kalian dapatkan melalui firman Tuhan yang disampaikan? Pelajaran pokok apa yang kalian dapatkan melalui firman Tuhan yang disampaikan? Oke, jangan lupa dikumpul ya. Oke, kita akan menutup ibadah kita. Kita angkat pujian. Sejak ku kenal Yesus. Kenal Yesus, hidupku berubah. Kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Terima kasih Tuhan. Shalalalalala. Hidupku dibenarkan. Shalalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalalala. Untuk keselamatan baru. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalalala. Hidupku dibenarkan. Shalalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalalala. Untuk keselamatan darahmu. Oke, kita akan menutup ibadah kita. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan.
Ibadah kami sekarang sudah selesai. Kiranya Engkau berkati kami dalam setiap aktivitas kami. Engkau berkati juga pekerjaan orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.